Amarta seneng banget diajak, karena malah sebenarnya Amarta dari pertama hadir kita tuh udah embracing equity. Oke. Dasarnya Amarta itu kita tahu bahwa perempuan itu memiliki kebutuhan yang berbeda untuk mendapatkan akses finansial. Ada cerita para puan. Berat loh Mbak kerjanya, kan soalnya orang nggak punya Mbak, ya kerjanya tuh berat. Orang kampung susah cari nafkah, anak banyak. Saudara nggak punya pekerjaan kan kasihan ya Mbak, kalau bekerja tempat saudaranya kan ya biar dapat penghasilan dikit-dikit ya, ngurus rumah dekat. Tekad bulatnya Bu Sri untuk menolong orang-orang yang nggak ada kerjaan itu tercapai. Terus alhamdulillah sampai sekarang aku kerja di sini, pendapatannya cukup Mbak buat anak-anak sekolah, jajan, uang saku seperti itu Mbak. Ya, selama bekerja saya adik ini ya apa tuh kebutuhan sehari-hari ya tercukupi. Bisa apa tuh kalau beliin jajan anak itu ya bisa nggak kurang, bisa lebih, maksudnya ya kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi lah Mbak. Semoga yang kerja sama saya juga bisa buka pabrik seperti saya, buka sendiri, bisa lancar seperti saya. Harapan Ibu untuk pegawai saya maju ke depannya harus maju, harus ada perkembangan, harus bisa mandiri. Tahun ini bertepatan dengan International Women's Day yang bertema Embrace Equity, para puan mengundang seorang lady boss bernama Katrina Inandia. Kak Katrina menjabat sebagai Head of Impact and Sustainability di Amarta, sebuah prosperity platform yang menghubungkan pengusaha mikro terpercaya dengan pemodal secara daring. Sejalan dengan tema Embrace Equity, Amarta mengajak seluruh perempuan untuk bersama-sama mendukung kesetaraan, karena setiap individu berhak memiliki kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Semua individu juga layak punya peluang yang sama untuk berkontribusi dalam mendukung perempuan Indonesia yang lebih sejahtera. Mendukung produk lokal, memberi pendidikan tentang kesetaraan pada anak, hingga pendanaan usaha mikro perempuan. Untuk dapat cerita yang lebih jelas, langsung kita tanya saja ya ke Kak Katrina. Halo Mbak Katrina, apa kabar? Hai Kak Indi, aku baik. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Kak Indi apa kabar? Kabar saya baik, terima kasih banyak Mbak. Mbak Katrina, di Instagram bionya Mbak Katrina aku baca, ada tulisannya gini, a mother attempting to live a balanced and sustainable life. Nah, mungkin bisa diceritain dikit, sustainable life yang sebenarnya Mbak mau wujudkan sebagai diri dan dalam pekerjaan itu sebenarnya maksudnya kayak gimana? Oke. Jadi gini Kak Indi, sustainability itu kan sebenarnya something yang very broad ya. Ya, ya. Luas banget, ada berbagai aspek. Tapi intinya kalau aku melihatnya, how to live a sustainable life is how you can reduce your negative impact, kurangin semua negative impact untuk bumi dan lingkungan dan society, dan menambah impact-impact yang positif. Jadi aku nulis kayak gitu di bio Instagram aku tuh sebenarnya intinya adalah karena aku passionate dengan sustainability, dengan keberlanjutan, aku maunya supaya hidup ini punya positive impact gitu, selain cuman ngurangin negative impact-nya juga. Oke, berarti memperbesar positive impact dan mengurangi negative impact. Itu semacam kayak jadinya value hidup yang akhirnya Mbak terjemahin di jabatannya sekarang. Head of Impact and Sustainability di Amarta. Betul, betul. Nah itu dia, makanya tadi balance juga nih, kan kita sebagai perempuan itu sebenarnya kayak punya banyak peran. Ya, Kita sebagai anak, sebagai
saudara perempuan itu kan Bener. beda sifat lagi kan, yang saudara laki-laki, terus jadi ibu, Ya. terus jadi teman kantor, Iya. semuanya beda. Nah peran-peran seperti itu kemudian harus dibalancing menjadi sesuatu yang sustainable. Nah itu kemudian yang aku terapkan juga dalam pekerjaan aku sebagai Head of Impact and Sustainability. Sebenarnya tanggung jawabnya apa sih Mbak? Kalau kita dengar kata Head of Impact and Sustainability-nya mungkin sedikit tergambar tadi yang Mbak cerita. Tapi untuk impact-nya sendiri, tanggung jawabnya kalau di Amarta jadinya seperti apa tuh? Kedengarannya kayak berat banget ya, Iya, Impact and kayaknya Sustainability gitu. pas lagi gitu. Kayak panjang dan berat gitu. Tapi sih sebenarnya ini gini, di impact dan sustainability itu kalau di Amarta yang kita lakukan adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan Amarta ini memang benar berdampak dan dampaknya kelihatan gitu. Jadi dari mulai kita strategize the impact gitu, dari awal nih bikin program-programnya, terus sampai nanti kita kerjakan dan kita monitoring dan evaluasi. Karena di Amarta sendiri kan kita fokusnya kepada perempuan yang ada di daerah pedesaan nih. Oke. Yang kebetulan kebutuhannya tuh berbeda gitu dengan Iya. perempuan-perempuan yang mungkin di perkotaan gitu. Nah butuh pendekatan yang lebih khusus. Nah itulah kemudian kenapa harus ada impact dan sustainability. Jadi tidak cuma memberikan dampak, tapi dampaknya juga harus berkelanjutan gitu. Ini jadi menarik ya, karena akhirnya kita ngebahas memang ada perbedaan antara perkotaan dan pedesaan dan kita nggak bisa menutup mata. Betul. Sebetulnya mungkin bisa dijelaskan juga yang dilakukan Amarta, apa saja sih yang sebenarnya Amarta lakukan buat membantu perempuan? Mungkin bisa jelasin lebih dalam tuh Mbak. Boleh. Jadi gini, Amarta kita kan sebuah prosperity platform ya, kalau tadi kalian juga udah sempat ngomongin tentang Amarta ya. Nah di prosperity platform ini bedanya kita dengan yang lain-lain tuh kita benar-benar fokus kepada manusianya, kepada para perempuan ini. Apa sih yang mereka butuhkan gitu, yang mereka butuhkan bukan cuma sekedar pendanaan, karena pendanaan memang banyak bisa dicari di Ya, mana-mana. oke. Nah Amarta kita memberikan pendanaan, tapi di situ ada pendampingan juga gitu. Jadi kita pastikan selain kamu dapat modal usahanya itu benar-benar bisa kamu pakai untuk produksi gitu, untuk meningkatkan usaha kamu gitu. Nah selain itu juga kita punya program-program kerja yang memang kalau di impact dan sustainability itu kita ada di payung namanya ESG, Environment, Social and Governance Oke. gitu. Jadi yang environment kita sebutnya Amarta Lestari, itu juga walaupun ngomongin lingkungan ya, itu semua harus berfokus pada manusianya. Kayak contohnya gini, kita kemarin terakhir habis tanam mangrove, Ya. ada 4.000 bibit di daerah Sulawesi di Tanah Keke. Nah itu kita tanam mangrove bukan sekedar supaya kegiatan hijau-hijauan aja, tapi Ya. memang ada fungsinya gitu. Yang pertama adalah untuk warga yang ada di pesisir itu untuk mitigasi bencana mereka, karena mereka memang biasanya tuh sering terkena abrasi laut Ya. gitu kan, jadi rentan terhadap banjir dan lain-lain. Nah kita kasih itu. Terus yang kedua, dengan mangrove itu bisa terbentuk suatu ekosistem. Nah ekosistem ini bisa jadi mata pencaharian baru lagi buat para perempuan yang ada di sana. Perempuan yang ada di pesisir tadi ya. Betul. Dan yang ketiga itu baru urusannya dengan pengurangan karbon gitu kan. Nah yang di perempuan tadi aku sebut di pinggir pantai itu ada namanya loh di sana, dan namanya Wow Mangrove. Mereka memang Mangrove. ya, jadi ada komunitasnya di sana yang karena Amarta bikin tanam mangrove di sana, kita juga membantu para Wow Mangrove ini nih supaya ekosistemnya tetap lebih baik gitu. Iya. Nah tadi kan yang lingkungan, Amarta Lestari. Terus kita juga punya sosial yang Amarta Madani. Amarta Madani. Oke. Betul. Nah ini lebih fokus kepada gimana meningkatkan kesejahteraannya gitu. Nah yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah memberikan program-program sesuai dengan kebutuhannya para pelaku usaha perempuan yang di pedesaan ini. Yang kita lihat kan sekarang sebenarnya masalah utamanya nih dari UMKM perempuan di desa adalah ada disparitas digital ya. Oke. Kalau di kota kita udah biasa apa-apa belanja pakai e-commerce dan Betul. lain-lain. Semua serba cepat dan Betul. praktis. Nah kalau ibu-ibu yang di desa ini buat mereka itu sesuatu yang cukup berbeda lah gitu, karena kemampuannya juga berbeda dengan orang-orang di kota. Nah kemudian Amarta hadir di situ sebagai teknologi kita inklusif, jadi kita memasukkan financial ke ranah pedesaan dengan teknologi inklusif, jadi mereka bisa pakai gitu. Terus kita juga ajarkan gimana caranya untuk lebih digital gitu. Nah kurang lebih itu sih yang kita lakukan untuk para perempuan di pedesaan itu. Itu makanya disebutnya prosperity platform. Betul. Prosperity platform. Betul. Karena kesejahteraannya akhirnya lewat program-programnya tadi. Nyambung nih, karena kan kita masih dekat dengan rangkaian perayaan International Women's Day ya, IWD. Lalu temanya aja juga Embrace Equity. Nah kalau misalnya dari sudut pandangnya Mbak Katrina, juga dari Amarta, gimana tuh menyikapi ajakan ya
ajakan secara internasional untuk embrace equity? Embrace equity, Amarta seneng banget diajak karena malah sebenarnya Amarta dari pertama hadir kita tuh udah embracing equity gitu. Dasarnya Amarta itu kita tahu bahwa perempuan itu memiliki kebutuhan yang berbeda untuk mendapatkan akses finansial gitu. Nah itu kan udah sebuah dasar yang kita berikan adalah equity di situ. Mungkin kita memberikan akses aja kayak membuka bank gitu. Bank memberikan pendanaan semua bisa ngambil, ya belum tentu perempuannya bisa kan. Nah itulah kenapa kita bikin beberapa program-program itu baik dari pendanaannya, pendampingannya itu untuk meningkatkan akses para perempuan tadi itu. Jadi itu equity yang kita lakukan emang sedari dulu. Kita lihat bahwa setiap individu itu mereka punya kebutuhan yang berbeda. Startnya itu nggak sama gitu. Iya. Nah, itulah equity ada di situ perbedaannya. Jadi kita aksesnya ada, tapi gimana caranya supaya yang kebutuhan yang berbeda ini semua bisa mencapai kesempatan yang sama itu.